Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita perlu sangat mengingat dan menginsafi apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita, agar kita yang hidup di zaman akhir jangan menjadi serupa dengan dunia ini, melainkan diperbaharui hari demi hari. Semakin hari, semakin serupa dengan Kristus, sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, zaman sekarang ini kita sedang hidup di zaman yang individualistik, di mana semangat individual itu menjadi pengaruh yang besar di dalam relasi antar manusia. Saudara, semangat ini pertama-tama mengancam kehidupan keluarga, bukan? Semangat individualistik ini semakin dipercepat dengan pemikiran yang bersifat postmodernis, yakni satu falsafah yang menganggap tidak ada kebenaran yang mutlak, di mana setiap orang memiliki kebenarannya sendiri. Saudara, semangat individualistik juga mempengaruhi kehidupan bergereja. Setiap orang Kristen dapat dengan mudah pindah ke gereja yang lain dengan alasan yang sederhana saja. Atau ada orang Kristen yang senang berpindah-pindah gereja dengan alasan yang sifatnya individualistik. Artinya tidak memikirkan akan bagaimana pertumbuhan gereja di mana dia beribadah. Saudara, ketika di dalam sebuah gereja ada seorang mendapat nasihat terkait kehidupannya tidak selaras dengan panggilannya sebagai anak-anak Tuhan, maka di zaman akhir ini kita melihat dengan mudah dia meninggalkan gereja itu dan berpindah ke gereja yang lain. Saudara, bukankah ini semangat individualistik? Saudara, gereja itu bukan sekadar organisasi, meskipun terorganisasi. Gereja itu adalah persekutuan orang-orang percaya. Kata persekutuan itu sangat kental dengan kata saling. Artinya, hal ini memberitahukan bahwa setiap orang Kristen tidak boleh dan tidak patut hidup secara individualistik, melainkan hidup di dalam komunitas orang-orang percaya. Saudara, mari kita membaca 2 Korintus pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat 11. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian, atau sekurang-kurangnya, supaya jangan aku berlebih-lebihan, hati beberapa orang di antara kamu. Bagi orang yang demikian, sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu. Sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan terlampau berat. Sebab itu aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam surat pertamanya kepada gereja di Korintus, Rasul Paulus menegur anggota-anggota jemaat yang hidup tidak sesuai dengan panggilan sebagai orang percaya. Dalam bagian ini, Rasul Paulus mengungkapkan bahwa mereka itu bukan saja menyedihkan hati Paulus, tetapi juga menyedihkan hati jemaat di Korintus. Bagaimana jemaat Korintus harus bersikap kepada mereka ini yang telah ditegur oleh Rasul Paulus dan juga oleh anggota-anggota jemaat Korintus lainnya? Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama,
Sebagai tubuh Kristus, kita ini memiliki keterkaitan dan keterikatan. Memang bukan secara fisik, melainkan secara rohani. Saudara, firman Tuhan berkata begini, "Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian, atau sekurang-kurangnya, supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu." Saudara, bagian ini Rasul Paulus ingin memberitahukan kepada jemaat di Korintus bahwa kasus demi kasus yang ada di gereja Tuhan di sana, dengan orang-orang tertentu yang hidupnya tidak berpadanan dengan panggilan sebagai orang percaya, sebetulnya itu bukan hanya menyusahkan hati Paulus, bukan hanya terkait dengan Paulus, bukan ada kepentingan Rasul Paulus, tetapi itu juga menyedihkan hati dari jemaat di kota Korintus. Di sini Rasul Paulus ingin mengingatkan bahwa relasi di dalam gereja adalah relasi tubuh Kristus. Dan relasi tubuh Kristus itu adalah relasi persekutuan, yaitu keterkaitan satu sama lain dan keterikatan satu sama lain, yaitu di dalam Kristus. Tentu keterkaitan dan keterikatan ini adalah berkaitan dengan rohani. Karena ketika seseorang percaya kepada Kristus, maka dia dipersatukan oleh Roh Kudus di dalam tubuh Kristus. Sehingga kesusahan seseorang menjadi kesusahan gereja. Sukacita seseorang menjadi sukacita gereja. Namun ketika seseorang itu jatuh dalam dosa, menjadi kesedihan bagi gereja Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semangat kesatuan di dalam tubuh Kristus, yang tentu kita mengerti tubuh Kristus, ada yang sifatnya yang artinya sifatnya seluruh dunia dan segala zaman, yaitu orang-orang percaya. Namun tubuh Kristus juga dapat dimengerti gereja lokal, yaitu gereja di mana kita beribadah. Saudara, sesungguhnya tubuh Kristus itu adalah persekutuan orang-orang percaya, di mana kita terkait dan terikat satu sama lain. Sehingga saudara, kita harus belajar turut merasakan apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita di dalam tubuh Kristus. Sehingga saudara, kita sungguh-sungguh boleh terlibat saling melayani satu sama lain. Terlibat saling menguatkan satu sama lain. Terlibat saling menghibur. Terlibat saling membangun satu sama lain. Saudara, hari ini, seberapa jauh pengaruh daripada gereja kepada kehidupan orang percaya? Saudara, ketika disebut gereja, saudara dan saya adalah gereja. Saudara, bagaimana pengaruh gereja kepada orang-orang percaya dalam kehidupannya? Yaitu berbicara tentang bagaimana kita memiliki turut merasakan apa yang terjadi dengan setiap anggota tubuh Kristus. Dan kita ambil bagian untuk melayani satu sama lain. Disitulah saudara, di zaman yang tidak mudah, kita dapat kuat dan kita dapat bertumbuh, bahkan kita dapat bercahaya seperti bintang-bintang di langit. Yang kedua, saudara, pengampunan dan penerimaan satu dengan yang lain, itu adalah bagian dari kita membangun tubuh Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata begini, "Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya." Saudara, semangat di dalam kita menolong orang lain untuk hidup di jalan Tuhan
adalah semangat yang baik. Namun kita harus sangat waspada terhadap hal-hal yang dapat dipakai oleh iblis untuk menjadi kerugian bagi gereja Tuhan. Ketika semangat untuk membangun itu disertai dengan semangat tidak dapat menerima dan tidak dapat mengampuni. Saudara, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus. Dia berkata, supaya jemaat Korintus dapat mengampuni orang yang bersalah. Dan dia katakan supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Saudara, pekerjaan iblis adalah untuk memecah gereja. Supaya gereja pecah, tidak menjadi kesaksian, dan gereja tidak ada kekuatan. Sehingga dengan demikian, iblis boleh menjatuhkan orang-orang percaya. Saudara, bukankah hal itu juga dikerjakan oleh iblis di tengah-tengah keluarga-keluarga yang ada, termasuk keluarga orang percaya? Saudara, Rasul Paulus mengingatkan supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Saudara, ketika kita tidak dapat mengampuni, dan kita tidak dapat menerima satu dengan lain, saudara-saudara, jangan kita bangga. Saudara, kita sedang memberikan kemenangan kepada iblis untuk menghancurkan kita. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, semangat kita untuk menolong orang lain hidup di jalan Tuhan harus berjalan bersamaan dengan semangat mengampuni dan menerima dia di dalam kasih Tuhan. Karena kita tahu tujuan kita adalah untuk membangun tubuh Kristus, supaya kita boleh menyatakan keindahan Kristus di dalam kehidupan persekutuan di antara kita. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang indah yang kami dengar hari ini, yang menolong kami, menyadarkan kami supaya kami waspada di tengah-tengah kami untuk saling membangun. Tetapi ada musuh yang siap untuk menggunakan kesempatan merusak apa yang baik. Oleh karena itu, mohon pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.